Apa pembukanya? Ini udah nih? Hah? Udah ngomong? Boleh? Kita ngobrol santai. Oke. Pemahaman roasting sebenarnya sederhana. Sederhana sekali. Kalau bagi saya, roasting itu adalah pentakdiran dari si kopi. Kemudian si kopi sendiri punya komponen yang ada di dalam si kopi. Mereka punya turunan komponen. Nah, komponen ini semua perlakuannya atau bersentuhannya pada saat di roasting adalah dengan panas, dengan tapan panas. Komponen contohnya lah kita beritahu saja seperti mineral, kafein, trigonelin, ada protein. Dan ini banyak kandungan di dalamnya. Semua bersentuhan dengan panas. Nah, dari kesemua ini, dari semua komponen ini, pada saat bersentuhan dengan panas, reaksinya adalah aroma. Dari setiap komponen itu ada batas-batas panas yang mereka terima, kemudian memberitahu kepada kita atau memberi pesan melalui aroma. Kalau secara visual saya kurang mengerti, secara waktu saya kurang mengerti. Dalam roasting yang saya mengerti adalah pesan dari si kopi pada saat bersentuhan dengan panas adalah aroma mereka. Ketentuan-ketentuan roasting ada standar-standarnya. Mereka punya standar sendiri. Kalau kebiasaan kita dalam roasting ada waktu, visual, warna, karena kebiasaan dan disesuaikan dengan standar. Bagi saya, yang terus saya alami ataupun yang terus saya pahami adalah saat merosting itu, bagi saya yang terpenting adalah pesan yang kopi berikan kepada saya. Itu menentukan eksekusi saya terhadap mereka. Ini ditentukan penempatannya. Kalau kafein itu bersentuhan dengan panas, biasanya bagi itu mengeluarkan aroma yang khusus. Ataupun kalau bisa kita sebut sekarang adalah, yang salah adalah scorching, yang benar adalah ada enzymatic yang benar, ada sugar brown yang benar. Jadi ada scorching, sebenarnya itu sudah tidak benar, karena koper panas, semua ada batasnya untuk komponen kopi. Dan semua komponen di kopi itu, saya ulang kembali, semua punya pesan dari aroma. Trigonelin, apabila kita salah dalam meroast dengan panas yang tidak sesuai dengan yang mereka terima, ataupun mereka tidak menginginkan panas yang berlebihan, itu akan pembentukan rasa dan aroma. Rasa bisa menjadi bitter, itu trigonelin juga. Kemudian sama seperti lafit, apabila terbakar salah atau suhu yang berlebihan atau kurang suhunya, itu semua dalam pembentukan cita rasanya dan aromanya. Pada saat evaporasi itu develop ya, pembakaran develop. Kalau enzymatic itu banyak. Enzymatic mungkin kawan-kawan sudah tahu aromanya apa, itu pasti tercium. Kalau bagi kita cuma aroma itu tercium. Kemudian acid juga tercium. Jadi ada contoh besar, acid, sweet, floral atau flowery itu tercium pada saat kita roasting. Mungkin menguraikannya agak sedikit rumit karena yang kita pakai cuma indera penciuman. Dunia roaster tidak sesederhana yang kita pikirkan, karena dunia roaster adalah, yang saya ulang kembali, itu adalah pentakdiran kebun, petani, sampai ke roasting ini. Pentakdiran ini sebenarnya dalam bahasa kita tidak boleh bercanda, karena yang harus dipahami bukan kitanya, tetapi
kopinya yang harus kita pahami. Salah satunya saya sebut itulah berkembangnya pengetahuan. Kenapa kita memburu ataupun si roaster memburu produk-produk yang saya kira cukup mahal dan handal. Karena ini semua proses pentakdiran itu bukan main-main. Tetap mengharapkan hasil daripada takdirnya si kopi itu benar berlakunya. Proses yang kita lakukan terhadap si kopi, kemudian mesin ataupun alat roasting yang kita miliki, kemudian roasternya sendiri. Itu kalau kita percentage, semua harus sejajar. Jadi kalau mesin atau alat yang kita pergunakan standarnya di bawah yang kita harapkan, semaksimal apapun dia, ataupun kemampuan si roasternya juga tinggi, tetap hasilnya tidak akan maksimal. Karena itu semua berlaku di kimia. Contohnya adalah bahan yang dipergunakan dalam, kalau di kopi saya kira drum ya, itu sangat-sangat penting sekali untuk merisetnya kembali. Karena itu adalah wadah yang sangat sensitif untuk menghasilkan kopi yang baik. Semua berbenturan atau reaksinya dengan panas, kemudian metal yang bagaimana yang kita perlukan atau logam yang bagaimana yang kita perlukan untuk hasil kopi tersebut agar baik. Karena ini sangat-sangat pengaruhnya ya, pengaruh logam tersebut sangat besar terhadap si kopi pada saat panas. Kemudian karbon yang dilepaskan si logam untuk si kopi, mungkin di situ yang harus betul-betul diketahui. Karena ini semua kan sensitifnya itu apabila terjadi kesalahan dalam panas, kemudian logam melepaskan satu masalah, ini kan bisa berbahaya. Jadi untuk hasil yang maksimal yang kita harapkan bukan hanya presentasi dari hulu, tengah, dan hilir. Yang kita harapkan adalah perlakuannya yang benar, perlakuan yang seharusnya, mulai dari pemahaman kopi apa yang sesuai di lingkungan yang akan kita tanam, juga pemahaman petaninya untuk budidaya yang benar, dan petaninya ini, pemahaman petaninya pada saat pasca panen yang benar. Kemudian yang lebih rumit lagi adalah pemahaman processing yang bisa memaksimalkan hasil daripada kopi tersebut. Kalau saya sebut roasted adalah pentakdiran, ini terkait dari satu garis. Jadi si roasted sendiri harus mengerti kopinya, pasca panennya, processingnya, agar dia bisa mengeksekusi kopi tersebut dengan benar. Yang selama ini saya kira yang mereka belum pernah lakukan adalah riset ya. Jadi saya harap kawan-kawan juga coba atau share agar lebih memperdalam di risetnya, agar kopi Nusantara kita ini tidak lagi dinomor duakan. Kalau pesan saya cuman nggak banyak-banyak sih, riset dan develop terus. Satu kata pendek bener. Wah, pusing gua nih. Wah, pusing gua. Aduh, apaan ya? Satu kata. Gut shot. Dua kata dong. Ya, saya minta 2. Belum direkam itu.